Hai guys, welcome back to Podcast Gelap. Di episode ketiga kita ada bintang tamu. Halo ya. guys. Ini sebenarnya suka Halo, guys. ngeditin kalau nambah-nambah meme itu kerjaannya dia guys. Halo guys. Iya. Akbar, Ya. gugup gak lo di depan kamera? Lumayan. Ini biasanya paling heboh guys. Jadi kalau misalnya dia jaga image, marahin ya. Soalnya kan biasanya depan kamera rame-rame kan, sekarang berdua. Oke, lu tau gak hari ini kita mau bahas kasus apa? Enggak. Nggak tahu. Tadi kan tiba-tiba dipanggil ke sini. Oh, padahal dia hari ini tuh nyiapin sampai bilang mau potong rambut guys demi bisa di depan kamera. Iya, soalnya Oke. biar oke penampilannya. Oh gitu ya. Kenapa mau jadi cari jodoh ya? Enggak juga sih kayak. Oke, kali ini kita bakal bahas kasus JonBenét Ramsey. Udah pernah denger belum? Belum. Oke. Terus apa tuh? Kasus ya ini makanya mau diceritain. Oke, langsung aja kita masuk ke podcast gelap. Let's go. Jadi di tahun 1996 ada sekeluarga Ramsey. Keluarga Ramsey terdiri dari suami John Ramsey, istri Patsy Ramsey, anak pertama Burke Ramsey, dan anak keduanya JonBenét Ramsey. Oke. John Ramsey adalah CEO di perusahaan software komputer yang kerjasama dengan teknologi pesawat di Amerika. Jadi perusahaan besar dia CEO-nya. Jadi udah pasti kaya lah keluarga ini. John udah pernah nikah dulunya, tapi cerai. Jadi dia ini adalah pernikahan kedua dia. Ini istri keduanya, Patsy. Patsy juga dulu pernah nikah, tapi udah cerai juga. Jadi ini juga pernikahan kedua dia. Patsy sendiri, dia berasal dari keluarga yang emang dari dulu suka ikut kontes kecantikan. Ibunya pernah menang ajang kecantikan, saudarinya pernah menang ajang kecantikan, dia juga pernah menang ajang Miss West Virginia waktu berumur 20 tahun. Jadi emang beauty pageant gitu, orang-orang yang suka ikut kontes kecantikan. Dia sarjana lulusan jurnalistik juga. Jadi complete package lah, udah cantik, pinter. Ya. Iya. Anak pertamanya Burke lahir tahun 1987. Anak keduanya JonBenét lahir tahun 1996. Fotonya bagus. Kayak apa namanya? Kayak sekarang. Kayak masa-masa sekarang. Oh, ya karena orang kaya mungkin kali ya. Ini JonBenét. Anjir, cakep banget. Cakep kan? Jadi dari kecil Patsy udah ngajakin JonBenét untuk ikut ajang kecantikan waktu dia umur 3 tahun. Waktu umur 6 tahun JonBenét sudah menang 5 kontes kecantikan. Dia pernah dapet piala Little Miss Colorado, Little Miss Charlevoix, bla bla bla. Ini tulis di sini aja. Kayak penghargaan JonBenét yang dari kecil udah punya prestasi ya. Cantik banget kan? Set. Iya. Memang privilege dari awal memang membuktikan prestasi. Oke. Keluarga ini dihormatin banget karena status sosial dan kekayaan mereka. Keluarga ini punya 2 pesawat pribadi dan 30 kapal pesiar. Mundur, yang mau deketin mundur ya guys ya. Kalau memang nggak kaya. Itu pikirannya malah ya. Malah itu yang dia pikirin. Nah, satu hari setelah Natal di tahun 1996, tanggal 26 Desember, Patsy bangun tidur. Terus dia ke dapur. Ini rumah mereka. Rumahnya 3 tingkat. Waktu ke dapur, dia ngelihat ada surat tebusan. Suratnya 3 lembar. Ini isinya. Bahasa Inggris. Oke. Ini gue artiin dikit ya. Mr. Ramsey, dengar baik-baik. Kami adalah grup individual yang merepresentasikan kelompok kecil dari faksi asing. Kami menghormati bisnis Anda, tapi kami tidak menghormati negara Anda. Sekarang, kami sudah menculik anak perempuan kamu. Dia aman, tidak dalam bahaya, dan kalau kamu ingin dia masih hidup di tahun depan, kamu harus mengikuti instruksi kami. Kamu harus menarik uang $118.000 Amerika, yang kalau sekarang sekitar 1,6 M. Sebenarnya nominal yang kecil buat mereka keluarga yang punya 30 kapal pesiar ya. Yeah. $100.000 harus dalam bentuk uang selembaran $100
18.000-nya harus dalam uang lembaran $20. Pastikan dimasukkan ke dalam kantong plastik coklat dan kami akan nelpon kamu lagi di jam 8 sampai jam 10 pagi besok untuk memberitahu bagaimana cara mengantarkan uang ini. Orang yang nyulik ini minta jangan panggil polisi. Pokoknya ini, kalau misalnya panggil polisi, anak kamu bakal mati. Udah itu. Nah, karena panik, Patsy tetap nelpon polisi. Kalau lu bakal nelpon polisi nggak? Aku kaya, bukan kapal pesiar 1 anjir. Tapi anak lu diculik. Iya juga Belum sih. tentu lu kasih kapal pesiar. Anak lu balik. Oke, Patsy nelpon polisi dan ini rekaman 911-nya. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yeah. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does gone. it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, Please, calm. there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath away, Please, okay? hurry, hurry, hurry. Patsy, 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 Patsy. Ini saking paniknya dia nggak bisa ngomong lagi gitu. Nah, yang terakhir itu sebenarnya Patsy ngira dia udah matiin telepon. Padahal teleponnya masih jalan. Oh. Oke, dan audionya emang rusak. Tapi petugas 911 yang ngangkat telepon tahu dia ngomong apa. Setelah nelpon 911, Patsy langsung nelpon tetangga dan keluarganya untuk datang ke rumah. Dan begitu petugas kepolisian dan FBI datang karena kasus penculikannya berhubungan dengan anak-anak, FBI biasa terlibat. Mereka langsung ngomong, "Oke, tenang, kami bakal cari menggeledah seluruh rumah dari atas sampai bawah." Kok digeledah rumahnya? Buat apa? Buat ngecek, cari tahu kalau misalnya ada jejak Oh. penculiknya, apa aja yang ditinggalin, pokoknya nyari, kan ada DNA, sidik jari, pokoknya pengen digeledah. Berarti ini anaknya hilang, poliknya di rumah, bukan di luar. Ya, mereka udah pulang, mereka baru pulang dari pesta Natal, pulang ke rumah, terus tidur. Oke, berarti culiknya pas tidur mungkin. Iya, jadi makanya mereka juga nggak tahu kapan John Benny hilang. Pokoknya tahu-tahu udah ada surat Tebusan yang tebusan. tadi. Oke. Taunya diculik. Makanya polisi juga ngebiarin aja orang-orang masuk ke rumah karena mereka pikir pasti jejak penculiknya ada di kamar tidur karena katanya John Benny lagi tidur pas hilang. Jadi yang cuman diamankan TKP-nya itu di kamar John Benny. Oke. Waktu polisi bilang mereka bakal menggeledah rumah ini dari atas sampai bawah, tiba-tiba si John, bapaknya, langsung narik sahabatnya dan bilang, "Ayo kita cari." Bapaknya tadi langsung turun ke basement, lantai bawah. Gak tahu kenapa bapaknya mulai dari lantai bawah. Di bawah itu gudang ya, cellar kalau orang-orang luar nyebutnya. Dan waktu dia masuk ke dalam cellar itu, dia langsung teriak, "Wah, John Benny ada di sini, ketemu." Padahal bapaknya juga belum nyalain lampu. Wah. Keadaan ruang bawah tanah pastinya gelap kan. Iya, gelap. Waktu dinyalain beneran ada John Benny di situ, tapi dalam posisi tangannya diikat, terus mulutnya juga ditempel lakban, ada tali di bagian lehernya, terus nih ada fotonya, Foto pas ditemukan. foto ruangannya, nih. Ini Di ruangan bawah tanah, ruangan base camp. Iya, Bagus ya. bawah tanah, basementnya, jendelanya pecah. Jadi di waktu itu di pikiran orang pasti pelakunya kabur lewat jendela. Nah, si John tadi waktu ngelihat anaknya terkapar, langsung dia angkat. Terus dia lepas lakbannya, terus dia bawa ke ruang tamu tempat orang-orang udah ngumpul. Di situ langsung dia taruh John Benny, terus si Patsy ibunya tadi juga langsung meluk.
Nah, ini sebenarnya sangat krusial karena TKP tempat John Benny ditemukan udah dirusak oleh bapaknya sendiri. Dan jenazahnya si John Benny juga udah terkontaminasi oleh pelukan bapaknya dan pelukan ibunya. Jadi ini bekas orang yang ini hilang. Iya, bener banget. Dan polisi sebenarnya mau menginterogasi John dan Patsy. Tapi harus interogasinya terpisah karena emang itu prosedur lah. Iya. Mereka kan polisi pengen tahu apa yang terjadi. Cuman keduanya nggak mau. Mereka bilang mereka masih trauma, mereka nggak mau diinterogasi oleh polisi. Dan polisinya setuju. Anehnya, John dan Patsy beberapa hari kemudian muncul di TV, diinterview oleh CNN. Mau selama 45 menit. Mau nonton sedikit? Boleh. The perpetrator will be found. Nauseating beyond belief. You know, America has just been hurt so deeply with the tragic things that have happened. The young woman who drove her children into the water, and we don't know what happened with the O.J. Simpson. And I mean, America is suffering because they have lost faith in the American family. I couldn't read the whole thing. I just gotten up. We were it was the day after Christmas, and we were going to go visiting. And it was quite early in the morning, and I had gotten dressed and... John dan Patsy baru mau diinterogasi oleh polisi 4 bulan setelah kejadian. Terus yang CNN ini 3 hari kalau nggak salah. Jadi wajar dong kalau orang mikir keluarga ini lebih peduli dengan penampilan mereka di media daripada kasus anaknya sendiri. Ibaratnya paling genting interogasi oleh polisi dong kalau pengen pelaku anaknya cepat terungkap. Benar. Awalnya polisi nggak menginterogasi mereka karena ngira oh ya udahlah lagi trauma. Cuman ya kaget dong pas ngeliat di TV kok interview mau. Gara-gara kasus ini, salah satu sahabat yang tadi ikut ke basement nemuin John Benny, tiba-tiba langsung gak mau lagi sahabatan dengan sepasang suami istri ini. Karena menurut dia ada yang aneh. Sampai-sampai sahabatnya sendiri nulis 14 halaman surat yang intinya mengatakan John jangan sembunyi di belakang pengacara. Ini kasus-kasus ini kayaknya memang pelakunya ada di balik keluarganya sendiri sih kayaknya. Oke. Belum selesai. Oke. Dari hasil autopsi jenazah John Benny dikatakan meninggal karena asphyxiation atau kekurangan oksigen karena dicekik dan karena retakan di tulang tengkorak. Berarti dia dipukul dengan benda tajam. Ini retakan di tulang kelopak. Sumpah. Retakan di tempurung kepala tengkorak. Sampai kebelah hampir ke inilah kira-kira reka manekinnya. Tapi ada beberapa ahli yang bilang sebenarnya John Benny dicekik setelah dia meninggal. Jadi dicekik ini sebenarnya bukan penyebab utamanya, tapi dibuat seolah-olah meninggal karena dicekik. Karena tali yang ditemukan mengikat leher John Benny itu tuh nggak kuat dan mungkin nggak bisa bunuh orang malah. Seakan-akan pembunuhnya kayak biar nggak terlihat sadis lah ya. Mungkin. Makanya ada cara buat ngenutupin ini. Mungkin di dalam perut John Benny ada bekas sisa nanas yang dimakan beberapa jam sebelum meninggal. Nah di sini juga agak aneh karena di awal cerita John dan Patsy bilang John Benny masih bangun waktu mereka sampai ke rumah. Mereka masih beraktivitas seperti biasa, terus baru tidur. Tapi setelah 4 bulan mereka diinterview oleh polisi, mereka ganti cerita. Bilangnya John Benny sudah tidur dari semenjak di mobil waktu pulang. Dan waktu sampai ke rumah John Benny itu digendong, ditaruh di kasur, terus ya udah hilang. Dan 2 cerita ini nggak make sense karena ada nanas di dalam perut John Benny. Berarti dia makan dong. Dan di atas meja makan keluarga ini di pagi hari John Benny hilang, masih ada fotonya, ada semangkuk nanas.
Di dalam mangkuk nanas ini ada sidik jari Burke, kakaknya, sama adiknya tadi yang ini. dan ibunya Patsy. Oh, ibu. Oke. Iya, ada sidik jari John Benny juga. Terus ini agak trigger warning sedikit. Di bagian intim John Benny itu ada bekas luka trauma. Enggak tahu karena apa, apakah dia dilecehkan atau dipukul di bagian itu. Tapi dibersihin juga. Jadi kayak dilap sampai bersih. Padahal di celana John Benny penuh dengan pipis. Jadi dia ngompol sebenarnya, tapi dilap. Tapi di celananya masih ada bekas ngompolnya. Anehnya, di spray tidurnya nggak ada bekas ngompol. Mungkin pas kejadian dia takut terus ngompol gitu. Nggak tahu. Ngompolnya banyak banget. Kuning. Jahat. Maksudnya kalau orang ngompol, kalau ada anak yang ngompol sebanyak ini, pasti di spraynya juga ada Iya, bekas kan? Iya, iya. Tapi di spraynya tuh nggak ada bekas. Yang lagi-lagi kayak aneh, kalau emang dia tidur, dia ngompol harusnya di Harusnya spraynya bekasnya, ada. iya. Atau mungkin dia udah bangkit dari kasur baru ngompol. Ya bisa jadi karena dia takut. Oke, ya. Oke, balik lagi ke surat tebusan. Surat tebusan ini ternyata kertas dan penanya diambil dari rumah keluarga Ramsey sendiri. Berarti penculiknya ngambil pena, ngambil kertas, ya kan? Anehnya lagi, pena dan kertas ini dibalikin ke tempat asalnya lagi. Kayak penculiknya rapi banget gitu. Terus orang-orang nih dites, disuruh untuk nyalin surat tebusan ini. Dan ternyata butuh waktu 21 menit untuk menyalin surat tebusan ini. Itu cuman menyalin loh, bukan yang mikir dari awal nulis. Nah, masalahnya ada surat lagi yang dipakai untuk latihan. Berarti surat ini template awalnya berarti yang buat. Jadi orangnya udah latihan duluan karena ada bekasnya. Terus baru dia nulis lagi yang baru. Yang 2,5 halaman dengan rapi ini. Oke. Jadi lu bayangin aja, ada penculik yang masuk ke rumah, minjem pena, pensil, terus nulis dipikirinnya, pas nggak rapi entah nggak tahu kenapa dia ngulang lagi gitu kan. Terus dibalikin Iya, pensil terus sama pensil dia. sama pena dibalikin lagi. Sopan banget ya. Iya kan. Terus banyak polisi yang bilang seumur puluhan tahun mereka menyelidiki kasus penculikan, nggak pernah ada penculik yang nulis surat 2,5 halaman. Pasti cuman kasih kami uang segini gini, jangan telepon polisi, awas nanti anak kamu mati. Udah selesai kan. Tapi ini kayak kami menghormati bisnis kamu, tapi kami tidak menghormati negara kamu. Kayak Oke. Laser pen. iya, kayak cerpen. Apalagi sandranya sendiri rupanya ada di dalam rumah. Jadi kayak Biasanya kan disandra kan di tempat lain gitu kan. iya, kayak beneran ini adalah kasus penculikan paling aneh. Dan kita ngomongin lagi 911 call. Yang tadi yang ada suara nggak tahu suara apa. Nah, ternyata petugas 911 yang menerima telepon ini bilang dari dulu dia tuh udah pengen banget ngomong soal telepon ini. Tapi nggak ada satu orang pun yang nanya ke dia dan ngedatengin dia. Dia sempat kayak pengen ngomong gitu, tolong dong, aku ada informasi nih. Tapi tiba-tiba ada petugas yang datang ke rumahnya dan bilang, kamu jangan ngomong soal kasus ini dimanapun sampai kamu dipanggil ke pengadilan ya. Diancam kayak gitu. Jadi si petugas ini nurut, dia nunggu lah. Tapi ternyata dia nggak dipanggil-panggil ke pengadilan. Baru tahun 2000-an, setelah berpuluh-puluh tahun, setelah ada penyelidikan lebih lanjut, dia baru dicari. Dan dia bilang suara tadi yang tadi, katanya isi omongan di belakang yang tadi nggak jelas itu adalah we have called the police, now what? Sekarang kita udah telepon polisi, sekarang ngapain lagi? Itu omongannya. Oh, berarti seakan-akan dia memanipulasi suara tadi waktu dia telepon 911 tadi. Enggak. Suaranya nggak jelas kan? Suaranya nggak jelas karena audionya rusak. Oh, audionya rusak, oke. Kayak dulu tuh zaman dulu kan orang pakai kaset. Nah, kasetnya tuh udah dibalik gitu loh. Kalau dari podcast yang gue dengar, jadi suaranya tuh udah dibalik. Jadi tuh udah rusak. Tapi si petugas bersaksi, petugas yang nelfon tadi yang suara kita dengar tadi, dia bilang, "Itu Patsy ngomong, kita udah telepon polisi nih sekarang. Sekarang mau ngapain lagi?" Ngomong ke orang lain, bukan ke telepon. Oke. Karena dia kira udah mati teleponnya. Nah, di telepon itu juga banyak yang bilang ada suara anak kecil. Dan suara anak kecil ini katanya suara Burke. Patsy.
Padahal di cerita awalnya kita belum ngomongin Burke kan, kakaknya tadi kan. Iya. Katanya Burke dari awal tidur. Selama kedua orang tuanya panik, Burke di kamar tidur, nggak tahu sama sekali tentang kasus ini. Dan sebelum polisi datang, Burke sudah dipindahin ke rumah saudaranya. Tapi gini nih, yang bikin orang-orang juga lumayan aneh. Kayak misalnya ada penculik yang masuk ke rumah lu, anak lu udah diambil satu. Apakah lu akan meninggalkan anak lu gitu aja di dalam kamar? Enggak lah, enggak. Enggak kan? Iya. Jadi kata orang-orang yakin Burke gak mungkin tidur. Pasti dia bangun. Dan suara anak kecil yang katanya kedengeran di sini, itu udah pasti suara Burke. Pertanyaannya, kenapa kedua orang tuanya, John dan Patsy, harus nyembunyiin fakta bahwa Burke bangun? Itu yang bikin orang kayak, jangan-jangan ada teori. Nanti kita masuk ke teorinya. Lanjut ke cerita lagi. Dari awal, polisi sebenarnya sudah curiga dengan keluarga Ramsey. Pertama, karena ada surat tebusan yang sangat aneh. Panjang. Terus kenapa John Bennet ditinggalin di rumah itu padahal kan harusnya Sandra ya, harusnya di tempat lain. Terus ketiga, yang nulis surat kan bilang mereka bakal nelfon jam 8 dan jam 10, sekitar jam 8 dan jam 10 untuk ngasih tahu gimana cara nganterin uangnya. Ternyata nggak ada telepon. Ini orang butuh duit beneran apa enggak? John Bennet juga udah meninggal. Iya. Yang keempat, ngapain mereka nyuruh orang-orang datang ke rumah mereka? Padahal dari awal aja penculiknya udah bilang jangan telepon polisi. Ya kalau mau nelpon polisi wajar sih, kan panik ya. Tapi kalau nelpon orang-orang ngajak buat datang, berarti dia nggak peduli dong anaknya nanti dibunuh atau enggak. Iya kan? Gue pernah dengar kasus penculikan yang polisi diem-diem nggak tahu. Keluarganya juga kayak pura-pura ya kita nggak nelpon polisi, harusnya kayak gitu kan. Tapi ini satu komplek diajak masuk, terus Patsy-nya udah pakai make up. Jadi anehnya nih, Patsy beneran tidur pakai make up atau dia beneran pakai make up dulu sebelum orang-orang datang, kita nggak tahu. Iya, benar. Tapi mungkin ya tadi ya status sosialnya tinggi, mungkin dia nggak mau kelihatan berantakan di depan orang-orang, bisa jadi. Apalagi banyak media yang meliput ya kan. Terus cerita yang berubah-ubah soal nanas tadi juga aneh. Jadi wajar lah kalau polisi ngerasa mereka tuh sebenarnya harusnya menginterogasi Patsy dan John karena aneh sekali. Di sisi lain, jaksa wilayah ngerasa keluarga Ramsey sama sekali nggak aneh. Hal ini karena di celananya John Bennet ada DNA orang yang tak dikenal. Nah, DNA ini katanya nggak cocok dengan DNA Patsy dan John. Udah pasti bukan mereka. Nah, masalahnya DNA yang ada di celana John Bennet ini dikit banget. Saking dikitnya, bisa jadi itu DNA pekerja yang bikin pakaian itu di pabrik. Berarti yang di celana tadi kebanyakan DNA-nya bapak ibunya. Nah, kalau DNA bapak ibunya nggak tahu ya ada apa enggak. Tapi kalaupun ada, wajar dong. Anak kecil pasti serumah dengan nyokap bokapnya pasti ada sidik jari dan DNA bapaknya, ibunya. Bahkan kalaupun ada DNA kakaknya kayak biasa aja kan. Cuman ada DNA orang tak dikenal ini loh yang bikin jaksa wilayah ngerasa ya udah ini loh pelakunya. Tapi itu lagi orang-orang bilang ya DNA-nya dikit banget. Bisa jadi itu DNA pembantunya, tapi bukan DNA pembantunya juga. Jadi ibaratnya kayak ya memang sih nggak tahu siapa, tapi bisa jadi itu pembuat pekerja yang bikin pakaian itu di pabrik. Nah, karena polisi dan jaksa wilayah nggak setuju satu sama lain, cekcok, akhirnya diadakanlah semacam keputusan pengadilan. Jadi para saksi semuanya dipanggil, John dipanggil, Patsy dipanggil, Burke juga dipanggil, saksi-saksi dipanggil, semuanya dipanggil untuk datang ke pengadilan ini. Jadi putusan pengadilan ini yang bakal nantinya memberikan hasil apakah keluarga Ramsey bakal diselidiki lebih lanjut atau enggak. Nah, dari hasilnya ternyata keluarga Ramsey tidak terbukti memiliki apapun yang berkaitan dengan kasus ini. Jadi mereka dibebaskan. Tapi 13 tahun setelah keputusan pengadilan ini selesai, ternyata ada data yang bocor. Dan di data ini, gua baca sedikit ya. 13 tahun aja. Ternyata pengadilan menganggap John dan Patsy telah melakukan kekerasan terhadap anak dan penelantaran yang membahayakan anak dan menyebabkan kematian. Ada juga indikasi mereka membantu seseorang melakukan kejahatan. Jadi benar, pengadilan bilang tidak ada bukti untuk menggugat keluarga Ramsey. Tapi nggak tahu kenapa pengadilan bilang mereka somehow punya andil dalam meninggalnya John Bennet. Tapi kenapa nggak diusut? Karena keputusan balik lagi ke jaksa wilayah.
Pengadilan kan udah kelar nih, Iya udah nggak mau ngelanjutin. sudah mengeluarkan hasil, menurut Iya. kami kayak gini. Nah, Oke. keputusan balik lagi ke tangan jaksa wilayah. Ternyata jaksa wilayah bilang tetap nggak ada buktinya. Jadi sebenarnya percuma, sia-sia aja diadakan pengadilan ini karena pada akhirnya keputusan terakhirnya di jaksa wilayah, ya kan? Iya benar. Dan yang kerja di jaksa wilayah kebanyakan kenal dengan John Ramsey dan pengacaranya. Udah kalau udah Greget kayak ya. gitu, iya. Banyak banget orang yang greget sampai bilang kayak, kapan ya ini orang-orang yang jadi juri di pengadilan ini ngomong ke media, apa sih yang bikin mereka tuh menentukan keputusan ini? Karena kita nggak pernah tahu bukti apa yang mereka lihat, apa kesaksian yang mereka dengar, sampai mereka mengeluarkan statement ini. 13 tahun kemudian loh, baru keluar faktanya. Itu 13 tahun berapa? 13 tahun, gua kurang tahu tahunnya. Tapi pokoknya 13 tahun setelah pengadilan selesai mengeluarkan hasil. Jadi orang-orang itu punya dua teori. Teori pelakunya memang orang luar, Iya. atau pelakunya adalah Bapak Ibu. keluarganya sendiri. Iya, oke. Kalau teori orang luar, ada beberapa teori, ada beberapa suspek atau tersangka. Tersangka pertama adalah Santa Claus yang waktu itu bekerja di kota itu. Ramsey memang pernah ngundang Santa Claus ini kerja di rumah mereka di tahun 1995 dan 1996. Di tahun John Ramsey meninggal. Si Santa Claus ini karena udah 2 tahun kerja bareng dengan keluarga Ramsey, cukup dekat dengan John Benet. Dan waktu ditanyai oleh polisi, dimintai keterangan, dia sempat bilang kayak, iya aku pertama kali ketemu John Benet itu terpesona dengan senyumnya. Kayak, bukan hal yang wajar gak sih disebutkan oleh seorang kakek-kakek ngomong kayak terpesona dengan senyuman anak kecil? Ya sebenarnya sih mungkin konteksnya aneh aja kali ya. Jadi polisi kayak kok ngomongnya kayak gitu. Ya apaan sih? Dan dulu anaknya si Santa Claus ini pernah diculik oleh orang tahun 1974. Tapi waktu anaknya diculik, anaknya nggak sendirian. Anaknya tuh diculik dengan temennya. Nah, anaknya tadi menyaksikan temennya dilecehkan secara seksual oleh si penculik. Tapi anaknya baik-baik aja. Terus penculiknya mulangin anaknya dan temennya ke rumah masing-masing. Yang bikin orang-orang bingung, kenapa ada penculik yang menculik seorang anak tapi nggak ngapa-ngapain anak itu. Jadi ada indikasi kayak jangan-jangan si bapaknya sendiri yang nyulik anaknya dengan teman anaknya, tapi bikin alibi anaknya juga diculik biar bapaknya nggak dicurigain. Tuh alasan kenapa dia dicurigai. Terus yang kedua ada pria bernama Gary Oliva. Dia ini adalah sex offender atau memang seorang sex offender atau memang seorang peleceh seksual. Dia tinggal di kota yang sama dengan John Benet dan di apartemennya dia bikin kuil yang menyembah John Benet. Patung itu. Gua nggak pernah ngeliat fotonya sih. Entah juga menyembah, entah juga untuk mengingat memori John Benet. Dan waktu ditangkap oleh polisi, bukan ditangkap sih, waktu didatangi oleh polisi, polisi menemukan potongan majalah wajah John Benet yang disimpan di tasnya. Jadi kayak Ngefans paling. iya, ngefans, bisa jadi ngefans. Tapi karena dia sex offender, beberapa kali ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual, jadi serem gak sih? Iya. Serem banget. Iya juga. Dan terhadap anak-anak loh. Terus dia juga pernah nelpon temennya di hari John Benet meninggal dan diculik. Dia nelpon temennya dan bilang, I hurt little girl. Dia bilang, aku baru melukai anak kecil. Tapi setelah diperiksa oleh polisi, beneran gak ada bukti yang menunjuk ke arah dia. Ada juga Michael Helgoth, tukang listrik yang kerja di sekitar rumah. Dulu pernah berantem dengan keluarga Ramsey, ada cekcok. Dan katanya bisa jadi motif kenapa dia menculik John Benet karena dendam. Dendam, ya oke, bisa jadi. Anehnya, di tahun 1997 waktu jaksa wilayah mengumumkan di TV kalau mereka sudah punya tersangka utama, 2 hari kemudian Michael meninggal karena bunuh diri. Jadi orang-orang agak bingung, kok dia bunuh diri pas banget nih 2 hari setelah jaksa wilayah bilang sudah tahu siapa pembunuhnya. Oke. Cuman meninggalnya Michael ini juga agak jadi misteri karena dia bunuh diri tapi nembaknya ke bagian dada. Harusnya kan kalau orang bunuh diri kan ke kepala ya. Jadi itu banyak orang yang bilang kayaknya dia dibunuh. Cuman terus ada juga seorang guru yang tinggal di kota yang sama. Namanya John Mark Carr. Dia ini child offender beneran, seorang peleceh seksual anak-anak. Tapi dia seorang guru. Dan dulu udah pindah ke Thailand karena ada kasus.
John sendiri ngaku kalau dia terobsesi dengan John Benet, dan dia sendiri ngaku kalau dia yang membunuh dan melakukan pelecehan seksual terhadap John Benet. Jadi waktu itu dia langsung dipanggil lagi ke Amerika, diselidiki oleh polisi. Dia ngejelasin secara detail banget apa aja yang dia lakuin ke John Benet. Tapi menurut polisi ceritanya tuh aneh, gak masuk akal, gak sesuai dengan apa yang ditemukan oleh polisi di TKP. Jadi polisi ngerasa dia ini cuman pengen terkenal aja. Oh, pansos. Kayak dia namanya udah terkenal sebagai child offender, jadi dia kayak ngerasa, oh aku bisa keren nih kalau aku nebeng di kasusnya John Benet gitu. Kadang-kadang orang-orang ngaku-ngaku loh karena pengen terkenal. Kayak banyak yang jadi serial killer karena terinspirasi dari Ted Bundy, kayak ngerasa keren gitu. Gue juga, tolong please, nggak keren sama sekali. Tapi numpang kasusnya di kasus kayak gituan loh. Iya, namanya orang gila. Kalau nggak gila nggak gini perbuatannya. Terakhir ada juga asisten rumah tangga mereka yang bernama Linda, dan suaminya itu juga kerja di rumah itu. Jadi pasang suami istri yang kerja di rumah keluarga Ramsey. Sebelum kejadian ini mereka berdua sempat mau minjem duit tapi nggak dipinjemin. Jadi Patsy bilang kayaknya asisten rumah tangganya inilah yang menculik John Benet, karena udah tahu layout rumah, denah rumahnya hafal, terus mereka butuh uang, motif dan modus operandinya udah jelas. Tapi sebenarnya satu-satunya kenapa Linda tiba-tiba jadi tersangka gara-gara Linda ngomong ke polisi dia yakin Patsy dan John yang membunuh anaknya sendiri. Oke. Jadi orang-orang ngerasa sebenarnya Patsy nuduh Linda karena dia marah. Tapi kalau memang pelakunya bapak ibunya sendiri, kenapa kok yang dibunuh kok anaknya sendiri? Oke, pertanyaannya bagus, nanti kita akan bahas sebentar lagi. Asisten rumah tangga tadi dan suaminya udah diinterogasi oleh polisi selama 8 jam, dan hasilnya polisi beneran gak nemuin ada bukti atau apapun indikasi yang menunjukkan patut dicurigai. Dan terakhir, teori bahwa pelakunya adalah orang yang pernah nonton John Benet waktu lomba. Siapa tahu manusia yang sakit di luar banyak, mungkin ada yang naksir atau gak tahu kenapa waktu nonton John Benet akhirnya nekat mau menculik, tapi akhirnya malah meninggal. Nah, teori selanjutnya adalah teori tentang, ini pasti yang ditunggu-tunggu kan, Apa? keluarganya sendiri yang ngebunuh. Teorinya adalah Patsy dan John menutup-nutupi kecelakaan yang terjadi di rumah itu. Waktu itu polisi sempat nyuruh John dan Patsy untuk meniru tulisan yang ada di surat, pengen ngeliat bener gak sih mereka yang nulis. Hasilnya John dipastikan bukan yang menulis surat, tapi Patsy, hasil dari tulisan dia, kata polisi, kalau dikasih skor 1-5, 1 sangat tidak mungkin, 5 sangat mungkin, Patsy dapat hasil 4,5. Mungkin 4-4,5. Nah, masalahnya surat yang ditulis oleh si pelaku itu ada hurufnya yang beda-beda. Lu tahu nggak sih saat lu berusaha untuk memalsukan tulisan, kayak A-nya kadang kayak gini, kadang-kadang iya. A-nya berubah lagi. Nah, itu kelihatan banget di surat tebusan ini. Orangnya berusaha banget supaya tulisannya beda. Jadi A-nya kadang-kadang ada yang A-nya A gini, ada yang A-nya gini gitu. Terus T-nya juga, ada T-nya yang lurus aja, ada T-nya yang dibikin. Jadi polisi udah sadar nih, penulisnya juga berusaha supaya tulisannya nggak dicurigain atau nggak sama dengan tulisan, entah tulisan aslinya mungkin. Jadi surat ini hampir bisa dibilang sangat dipercayai tulisan Patsy. Terus balik lagi ke masalah Burke, si kakak. Ini teori, nggak tahu benar atau enggak. Banyak yang bilang kemungkinan John Benet berantem dengan Burke dan entah gimana kepalanya luka. Dan karena Patsy dan John takut kalau misalnya ketahuan anak mereka bisa masuk penjara. Waktu itu umur Burke 9 tahun. Bayangin, satu anak lu meninggal, satu lagi anak lu masuk penjara, lu kehilangan dua-dua anak. Jadi mereka berusaha untuk menutup-nutupi kasus ini dengan kasus penculikan untuk menyelamatkan Burke. Tapi masalahnya juga nggak ada banyak bukti kalau memang Burke bikin sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan. Maksudnya anak umur 9 tahun bisa ngapain sampai adiknya meninggal? Iya juga sih. Ya kan? Soalnya lukanya kuat di kepala. Ada juga teori yang bilang bisa jadi Patsy sebenarnya marah dengan John Benet. Marah karena kenapa? Karena ngompol. Ada juga teori yang bilang Patsy sebenarnya marah karena John Benet masih ngompol. Umur John Benet waktu itu udah 6 tahun.
tapi dia masih ngompol. Kayaknya wajar sih 6 tahun masih ngompol. Nah, jujur gue nggak tahu sih. Lu tau lah image-nya sebagai seorang ibu cantik, ibu yang berpendidikan. Nah, satu lagi gue juga lupa mention. Apa tuh? Si Patsy kan jurusan jurnalistik. Iya. Pasti dia pinter nulis. Benar. Ada hubungannya lagi dengan si surat tebusan tadi. Oh, iya juga. Kayak tulisannya rapi banget. Pakai salam lagi. Iya, pakai salam. Menghormati bisnisnya juga. Iya, kayak sopan. Ya gitulah. Bisa jadi bagi Patsy itu hal yang memalukan. Anaknya beauty pageant menang kontes kecantikan, masa masih ngompol umur 6 tahun. Nah, mungkin bagi seorang ibu sosialita yang cantik dan elit, iya itu nggak wajar. kayak memalukan. Anak 6 tahun masih ngompol, kamu itu ratu kecantikan misalnya. Kok gue lebay ya? Ya gitulah. Bisa jadi gara-gara John Benet masih ngompol, entah kenapa, entah dia pukul atau apa, makanya pada akhirnya terjadilah kecelakaan yang akhirnya harus ditutupi. Nah, secara psikologis, anak yang kalau udah dewasa tapi masih ngompol, ada kemungkinan dia jadi korban kekerasan waktu masih kecil. Misalnya, dia pernah dipukulin atau dia pernah jadi korban kekerasan secara seksual yang bikin dia jadi takut untuk pipis. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk ngompol. Secara psikologis katanya tuh ada hubungan antara kekerasan terhadap anak-anak dan perilaku mereka yang masih ngompol sampai dewasa. Enggak selalu kayak gitu, tapi ada hubungannya. Bisa jadi, kita kan nggak tahu. Dari luar keluarganya baik-baik aja, tapi siapa tahu dari dalam ada kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh John atau oleh Patsy. Tapi anak-anak ini masih kecil, jadi mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Dan sebenarnya sampai situ sih informasi yang kita ketahui tentang meninggalnya John Benet. Berarti sampai sekarang pelakunya masih belum ditentukan di siapa nih? Belum ditentukan.